Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi di channel YouTube Selonor Cahaya Padang. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang bakteri dan Archaebacteria. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata bakteri? Mungkin Anda langsung berpikir tentang organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Akan tetapi, sebenarnya beberapa dari bakteri itu memiliki manfaat. Tahukah kamu, dalam tubuh manusia itu hidup berjuta-juta bakteri yang mampu membantu mencerna makanan. Banyak bakteri juga berguna dalam pengolahan makanan dan pembuatan obat, misalnya untuk membuat antibiotik. Nah, selain bakteri, terdapat juga organisme Archaebacteria yang mampu hidup di tempat-tempat ekstrim. Nah, bakteri dan Archaebacteria ini merupakan organisme prokariotik, yaitu organisme yang memiliki inti tetapi tidak memiliki selubung inti. Jadi, Archaebacteria dipisahkan dari bakteri karena ada perbedaan pada dinding selnya. Nah, tahukah kamu bahwa berat seluruh bakteri yang ada dalam tubuh seorang manusia itu adalah 2 kg. Nah, sekarang kita akan bahas apa perbedaan Archaebacteria, Eubacteria, dan bakteria. Archaebacteria itu berasal dari bahasa Yunani, archaeo yang artinya kuno. Jadi para ahli mengajukan hipotesis bahwa Archaebacteria ini merupakan sel yang paling awal ataupun kuno, yang memiliki kerabatan dekat dengan organisme eukariotik. Nah, sedangkan Eubacteria ini berasal dari bahasa Yunani eu yang artinya sejati. Jadi Eubacteria ini meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang dapat hidup dimanapun. Sedangkan bakteri ini berasal dari bahasa kata bakterion yang artinya batang kecil. Jadi bakteri ini organisme uniseluler bersel satu yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik dan pada umumnya memiliki dinding sel. Nah, itulah dia perbedaan ataupun ciri-ciri dari Archaebacteria, Eubacteria, dan bakteri. Nah, sekarang kita akan ketahui bagaimana ciri-ciri bakteri ya. Nah, bakteri itu dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron ya. Jadi bentuk dasar dari sel bakteri itu ketika diamati menggunakan mikroskop ada yang berbentuk basil. Bacillus artinya batang. Nah, contohnya itu adalah Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus atrasis. Nah, ada juga yang dia berbentuk bulat atau kokus. Contohnya adalah Nitrococcus. Nah, dan yang ketiga ada juga yang berbentuk spirillum atau spiral ataupun gelombang. Contohnya adalah Rhodospirillum nubrum dan bisa juga contohnya itu Spirillum minor. Nah, sekarang kita bahas ciri bakteri yang lain. Bentuk-bentuk bakteri ada juga dia bentuk perpaduan. Misalnya nih Coccobacille itu bentuknya itu antara bulat dan batang, perpaduan dari bulat dan batang. Nah, ada juga yang Vibrio. Nah, Vibrio ini bakteri yang berbentuk seperti tanda koma. Nah, ada juga bentuk bakteri itu Spiroseta ataupun spiral ulir seperti sekrup. Nah, tubuhnya ini biasanya memanjang dan memendek saat bergerak. Nah, itulah dia bentuk bakteri perpaduan. Nah, bakteri ada yang berupa sel tunggal. Nah, umumnya itu adalah Vibrio dan Spirillum. Sedangkan ada juga yang berupa agregat atau kumpulan. Nah, bakteri Coccus dan hasil yang Bacil ada yang berupa sel tunggal maupun agregat. Nah, bentuk agregat bakteri Coccus yaitu Monococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat tunggal, tidak membentuk agregat. Nah, kemudian Diplococcus, bakteri berbentuk bulat yang bergandengan dua. Kemudian ada Tetracoccus, bakteri berbentuk bulat yang berkelompok 4-4. Nah, ada juga Sarkina. Sarkina ini berbentuk bulat yang berkelompok membentuk susunan kubus.
Nah, ada juga Streptococcus. Streptococcus ini berbentuk bulat, bergandengan, memanjang, membentuk rantai. Nah, ini dia di sini sudah saya tampilkan bagaimana ukuran, bentuk, dan sel koloni bakteri ya. Bentuk-bentuk bakteri Coccus, Monococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sarcina, dan Tetracoccus yang sudah kita bahas tadi. Oke, sedangkan kita bahas bakteri ataupun agregat bakteri basil ya. Bentuk-bentuk basil itu ada yang monobasil, itu batang tunggal, ada yang diplobasil, batang bergandengan dua, ada yang streptobasil, batang bergandengan dengan memanjang. Nah, secara umum seperti inilah dia struktur sel bakteri yang diamati dengan menggunakan mikroskop ya. Ada juga organel-organelnya, ada juga flagelnya, sitoplasma, ribosom, mesosom, dinding sel, ada juga DNA dan membran plasmanya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana struktur dari sel bakteri yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada kapsul, ini lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Nah, dinding sel ini tersusun dari senyawa peptidoglikan. Nah, ada juga membran plasma. Membran plasma ini tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeabel. Mesosom ini organel yang merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam. Ada juga sitoplasma. Sitoplasma ini cairan yang mengandung molekul organik ya. Kemudian ribosom. Ribosom ini organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Nah, tersusun dari senyawa protein dan RNA. Oke, ada juga DNA. DNA ini memiliki ada dua macam ya, yaitu DNA dan kromosom dan DNA non kromosom. Granula dan vakuola gas ini berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan senyawa lain yang dihasilkannya. Ada juga klorosom, yaitu lipatan di bawah membran plasma yang berisi klorofil dan pigmen. Ada juga flagella. Flagella ini merupakan bulu cambuk yang terdiri dari senyawa. Oke, ada juga filus. Filus ini adalah rambut ya, yaitu struktur seperti flagellata, tetapi dia berupa rambut berdiameter lebih kecil, pendek, dan kaku yang terdapat pada sekitar dinding selnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara hidup bakteri ya. Bakteri memiliki cara hidup, ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Nah, bakteri ini hidup di berbagai tempat, mulai dari yang lembab sampai tiada oksigen. Tapi biasanya tumbuh subur pada suhu 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, kita bahas masing-masing dari bakterinya ya. Nah, ada yang hidup secara autotrof. Contohnya itu adalah bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang membuat makanannya itu sendiri dengan bantuan cahaya. Ada juga yang bakteri kemoautotrof. Bakteri ini membuat makanannya dengan reaksi kimia. Sedangkan bakteri heterotrof, yaitu ada bakteri saproba. Bakteri saproba ini memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Ada juga bakteri parasit. Bakteri ini bakteri yang mendapatkan makanan dari tubuh organisme yang ditumpanginya. Ada juga bakteri yang bersimbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan. Contohnya itu adalah lichen dan mycorrhiza. Oke, bakteri aerob ini bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup ya, sedangkan ada juga bakteri anaerob fakultatif, bakteri yang hidup dengan atau tanpa oksigen. Ada juga bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Nah, itu dia cara hidup bakteri. Nah, biasanya pertahanan hidup bakteri pada lingkungan yang buruk. Jadi bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang buruk itu dengan membentuk endospora dalam sel. Jadi endospora ini bersifat impermeabel sehingga tahan terhadap desinfektan maupun lingkungan ekstrim lainnya.
Nah, sekarang kita bahas reproduksi bakteri. Pada dasarnya ada dua macam reproduksi bakteri ya, yaitu secara aseksual melalui pembelahan binar dan paraseksual melalui konjugasi. Nah, sekarang kita akan bahas reproduksi bakteri secara aseksual. Nah, jadi bakteri ini melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar. Nah, pembelahan ini terjadi secara amitosis. Nah, pada umumnya bakteri mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Nah, sebagai contoh adalah Escherichia coli itu membelah setiap 20 menit sekali. Nah, kalau dia membelah setiap 20 menit sekali dalam 1 jam, itu bisa kalian tahu ya berapa jumlah pembelahan yang dihasilkan reproduksi dari bakteri tersebut. Nah, sedangkan reproduksi bakteri secara seksual seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah melalui konjugasi ya. Konjugasi ini pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Contohnya ini adalah bakteri yang mampu berkonjugasi antara Salmonella typhi dan Pseudomonas sp. Yang kedua adalah secara transduksi. Secara transduksi ini adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan menggunakan virus VEC. Jadi transduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu transduksi umum dan transduksi khusus. Yang ketiga yaitu transformasi. Jadi reproduksi secara transformasi ini adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Jadi bakteri yang mampu melakukan transformasi secara ilmiah itu adalah Rhizobium. Oke, demikian video pembelajaran tentang bakteri ya, bagaimana ciri-ciri bakteri dan reproduksi dari bakteri. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.